Nah, kalau teman-teman pengen matikan itu bisa ya. Di sini bagian atasnya ada tulisan live-nya, tinggal di live off aja. Dia akan mati. Ketika dipencet ya dia tidak akan bergerak. Halo teman-teman, selamat datang di Dogi dan ini adalah pengetesan kamera untuk iPhone 13 di tahun 2024. Untuk pengetesan yang pertama, kita akan cek untuk hasil kameranya, kamera utama dan kamera 0,5 ya teman-teman. Mumpung ini lagi bagus-bagusnya ya untuk cahayanya, kita akan foto dulu. Di sini ada semacam gubuk gitu ya. Kita akan coba ambil dulu foto, satu dulu, dan untuk 0,5-nya. Kita akan foto. Dan untuk hasilnya, ketika teman-teman lihat, untuk hasilnya sendiri sih, ya Apple being Apple, walaupun ini iPhone 13 yang notabene sudah tertinggal 2 generasi ya, kalau sekarang kan seri 15 ya. Saturasi warnanya sih natural ya teman-teman, dan untuk batu-batu dan untuk daun-daunannya, gentengnya ini natural banget ya. Kalau menurut kami sih ini bagus banget, didukung juga untuk cahayanya ya, cahayanya juga mendukung untuk kamera utamanya. Dan untuk 0,5-nya, oke, untuk 0,5-nya menurut kami juga masih oke, walaupun menurut kami masih bagus yang kamera utamanya ya, karena untuk warnanya kami merasa ini lebih pucat daripada untuk warna yang kamera utamanya seperti itu. Nah, kalau menurut kami sih seperti itu ya untuk hasil kamera dari iPhone 13. Kita akan lihat untuk pengetesan nanti akan ada video dan juga beberapa fitur di iPhone 13. Oke teman-teman, untuk pengetesan selanjutnya adalah mengenai perekaman video ya teman-teman. Perekaman video dari iPhone 13 di tahun 2024 ini. Untuk perekaman video teman-teman ya, kalau untuk iPhone 13 sendiri itu bisa sampai 4K, yes 4K 60 fps ya teman-teman. Cuman kita akan coba di 4K 30 fps saja ya. Kita akan coba turuni untuk tangga ini ya. Kita akan coba dari kamera utama dan kamera 0,5-nya. Kita lihat juga untuk kestabilan videonya. Yuk kita coba. Coba teman-teman cek ya untuk kestabilannya juga nih. Bagaimana menurut teman-teman? Oke. Nah, itu teman-teman untuk kestabilan dari iPhone 13. Kita coba lihat untuk hasilnya kali ya. Untuk hasilnya tadi dari atas sih saya lihat dari kamera utamanya, walaupun saya turunnya biasa saja, terlihat stabil ya. Ya iPhone sih kelihatan stabil. Lalu untuk 0,5-nya juga terlihat stabil sih. Cuman untuk resolusinya kok seakan menurun seperti itu. Tapi kalau untuk kestabilan iPhone kayaknya nggak ada lawan nggak sih? Natural sih teman-teman, bagus-bagus untuk pengetesan kamera utama dan pengetesan kamera 0,5-nya. Saya tadi menuruni tangga dan untuk hasilnya menurut kami itu bagus. Bagaimana kalau menurut teman-teman? Gitu untuk pengetesan kestabilan. Yuk kita tes untuk pengetesan selanjutnya. Oke teman-teman, dan sekarang kita akan pengetesan kamera iPhone 13 di tahun 2024 untuk malam hari ya teman-teman. Di sini kita menggunakan kamera utamanya. Saya tidak banyak merubah untuk settingannya. Kita akan coba foto dulu ya. Di sini ada objek dedaunan seperti ini. Untuk foto satu kalinya, dia menggunakan night mode ya. Dia auto switch langsung menggunakan night mode. Dan 0,5-nya. Baik, satu lagi mungkin ya, kalau ini kan objek daun, mungkin kita coba untuk jalanannya ya. Kita hanya menggunakan satu lampu di bagian atas ya teman-teman. Satu lampu saja, dan 0,5-nya kita ambil juga. Baik, coba kita lihat untuk hasilnya. Untuk hasilnya sendiri, oke, ini untuk yang satu kalinya di malam hari dengan pencahayaan yang cukup minim, yaitu dengan lampu jalan saja. Hasilnya sih bagus ya menurut kami ya, sangat natural. Dan untuk 0,5-nya pun ya untuk resolusinya jelas menurun dan sedikit lebih blur, mungkin karena saya segi, cuman untuk hasilnya tetap masih baik. Dan untuk jalanannya tadi, oh iya, ini cukup real dan bahkan diterangkan ya, karena tadi ada fitur night mode. Dan juga untuk 0,5-nya, oke, ini agak sedikit ada kilatan cahaya-cahaya dan pantulan cahaya seperti itu ya
untuk hasil kamera di malam harinya. Dan itu untuk ya pengetesan di malam hari 1 kali dan 0,5 ya teman-teman. Untuk lain-lainnya nanti kita akan lihat di studio langsung. Saya sudah mencoba beberapa hasil dari kamera ini. Kita akan lihat dan review nanti di studio. Oke teman-teman, kita akan bahas untuk yang pertama. Tadi kan saya sempat selfie seperti ini ya. Kalau selfie ya biasa aja ya. Cuman ada fitur di iPhone itu namanya Portrait Mode teman-teman. Di sini saya coba untuk semua fitur dari Portrait Mode itu sendiri ya. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, Portrait Mode itu apa? Ya, dia menjadi lebih blur gitu aja sih. Untuk hasil aslinya, ini ada di atas ini ada untuk menonaktifkan dari fitur Portrait Mode sendiri ya. Coba kita off kan. Hasilnya menjadi seperti ini. Untuk hasilnya sih lebih natural yang tadi sih, maksudnya lebih bagus aja gitu ya kalau menurut kami ya. Portrait Mode ini kita aktifkan, untuk hasilnya akan menjadi lebih bagus lagi ketika teman-teman upload di sosial media. Oke, ini ada beberapa untuk fitur, semua fiturnya ya teman-teman. Oke, menurut kami ini oke ya untuk fitur Portrait Mode, apalagi yang putih ini dia bisa menghapus bagian belakang dan menjadikan ya seperti foto di studio gitu, full benar-benar putih seperti itu. Selanjutnya ada fitur namanya adalah panorama ya. Panorama, siapa sih yang nggak tahu panorama? Kalau panorama di iPhone 13 ini dia cakupannya cukup luas ya teman-teman, dan untuk range-nya cukup memuaskan karena bisa mengambil dari ujung ke ujung. Ini saya ambil fotonya di golden hour seperti itu ya. Ini ada matahari lumayan hampir tenggelam dan saya ambil untuk panoramanya. Ini cukup jauh ya teman-teman untuk panoramanya. Gimana nih menurut teman-teman untuk hasilnya? Silahkan komen ya di bagian bawah. Selanjutnya ya, ini tadi saya sempat foto ada kembang seperti ini ya, kembang-kembangan gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini tuh ada tulisan live-nya teman-teman. Ya, karena ya ini tadi. Nah, fotonya ini bisa bergerak seperti itu ya, karena ini sebenarnya dari semua iPhone sih, nggak hanya iPhone 13 saja. Nah, kalau teman-teman pengen matikan itu bisa ya. Di sini bagian atasnya ada tulisan live-nya, tinggal di live off aja. Dia akan mati. Ketika dipencet ya dia tidak akan bergerak. Nah, tadi di sini ada beberapa fitur seperti loop, bounce, dan long exposure. Nah, kita bahas dikit-dikit aja. Untuk loop sendiri ya sama ya. Looping itu ya looping, ngulang-ngulangin ya kalau teman-teman tahu ya, seperti namanya. Lalu di sini ada bounce juga. Untuk bounce sendiri ya mirip-mirip sama looping, cuman kalau bounce ini kayak lebih mentul-mentul gitu nggak sih? Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut teman-teman bounce ini apa nih? Lalu ada juga dari long exposure. Nah, kalau ini agak ngeblur seperti ini, sebenarnya bagusnya ya untuk fitur long exposure ini teman-teman foto kayak di air terjun seperti itu. Kalau teman-teman sadar, foto air terjun itu kan ketika teman-teman foto dia akan berhenti ya airnya. Nah, kalau di long exposure ini nanti dia akan menjadi lebih lembut gitu untuk air-airnya. Nah, sama seperti di foto ini ya, harusnya kalau air lembut, kalau ini kan jadi kayak ngeblur seperti itu ya teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Untuk long exposure ini kepake nggak sih untuk seharian? Silahkan nilai sendiri ya. Oke teman-teman, sebenarnya di fitur kamera ini masih ada banyak banget ya. Salah satunya ada di time-lapse nih teman-teman. Ini nggak kami coba karena time-lapse memerlukan waktu yang lama untuk pengetesan ya. Mungkin bagi teman-teman yang udah coba gimana nih? Bisa komen ya di bagian kolom komentar seperti itu. Untuk videonya sendiri bisa sampai 4K 60 nih. Nah, keren banget kan untuk foto-fotonya. Nah, ini nih yang mungkin bagi semua pengguna iPhone malah belum tahu nih. Kalau pingin pakai timer, carinya di mana? Kalau teman-teman cari nih mau kanan kiri, dia nggak akan muncul teman-teman untuk timernya. Timer di atas juga nggak ada. Caranya gini teman-teman, di swipe aja ke atas. Nah, di scroll. Nah, di sini teman-teman timernya mau berapa detik nih? 3 detik, 10 detik. Di sini pun sebenarnya ada banyak mode ya untuk menyalakan flashlight juga bisa. Untuk live-nya pengen diaktifkan atau tidak juga bisa. Lalu untuk ini juga teman-teman exposure nih, teman-teman juga bisa atur di sini ya teman-teman. Exposure ini banyak banget sih yang bisa teman-teman atur di bagian bawah ini ya teman-teman. Oke, ini untuk mode malamnya. Nah, ini untuk
mengcustom untuk atau tune color dari setiap cepretan teman-teman yang ingin ambil seperti itu. Ini kita pakai yang standarnya aja ya. Nah kayak gitu nih, ini banyak banget sih, mungkin beberapa dari teman-teman malah belum tahu ya ada nyari atau namanya timernya itu di mana seperti itu. Untuk kembalikannya bisa lewat atas ini ya, atau diturunkan lagi aja. Nah seperti itu, ini fitur tersembunyi mungkin ya, untuk teman-teman yang belum tahu aja ya. Oke teman-teman, tadi sudah ada dari panorama, ada dari portrait mode, dan beberapa foto yang tadi sempat kita bahas ya. Dan ini adalah beberapa foto yang belum sempat kita bahas, cuman sempat saya ambil. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan kamera depan dari iPhone 13. Saya menggunakan resolusi di 4K 30 fps teman-teman. Silahkan nilai sendiri. Saya posisinya lagi ada di outdoor banget nih, di luar banget ya. Silahkan nilai sendiri. Untuk kestabilannya juga, lalu juga untuk mikrofonnya, bagaimana nih menurut teman-teman. Dan ini saya ada di siang hari, cahayanya cukup bagus ya. Jadi untuk rekaman video juga oke banget nih. Silahkan nilai sendiri. Nah, kita zoom gini ya, saya kelihatan juga nih untuk hasil kameranya. Untuk resolusinya sendiri ada di 4K 30 fps teman-teman. Oke, menurut teman-teman gimana nih? Oke nggak? Oh ya teman-teman, hampir terlupa untuk perekaman di malam hari menggunakan kamera depan ya, dengan resolusi 4K 30 fps. Sebenarnya untuk iPhone bisa sampai 60 fps sih, cuman kita pakai yang 30 fps aja ya. Yuk kita sambil jalan nih ngelihat stabilisasinya ini baik atau enggak. Dan untuk malam ya, ini saya hanya menggunakan lampu jalan saja ya. Lalu nanti ada motor-motor berjalanan, sambil jalan sambil kita lihat ya teman-teman. Baik, mungkin udah cukup gelap. Oke, kita coba untuk kamera belakangnya ya teman-teman. Oke teman-teman, dan ini adalah perekaman kamera belakang untuk pengetesan di malam hari ya. Ini untuk kamera utamanya, saya hanya menggunakan satu lampu saja ya, kita 0,5 nya. Oke, ini lebih gelap ya daripada yang kamera utamanya. Oke, sekaligus ngecek ya untuk audionya apakah baik atau tidak. Silahkan nilai sendiri teman-teman. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan kamera depan untuk fitur sinematik nih dari iPhone 13. Seperti ini. Lihat kamera. Nah, itu dia fitur sinematik. Silahkan nilai sendiri. Masuk bagian kesimpulan teman-teman, untuk pengetesan kamera iPhone 13 ini masih overpower kalau menurut kami ya. Dari iPhone 13 sendiri ini sudah mumpuni banget nih untuk kalian content creator atau hanya sekedar dipakai foto-foto aja ya. Sudah masih overpower. Gimana ya? Masih overpower lah untuk iPhone 13 di tahun 2024 ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin dari awal hingga akhir video.
Jika ada yang ingin dites lagi kameranya, HP-nya apa? Silahkan komen di bagian bawah. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri. Perbedaan HP dan kamera sekarang. Keresek-keresek. Halo teman-teman, selamat datang. Cok.